Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas 3.2 kami pada ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi aset Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Kami anggota kelompok 2 terdiri dari 1. Ibu Agusti Nur Hayati, 2. Ibu Bintan Maharani, 3. Ibu Sulistyo Wulandari, 4. Bapak Muhammad Yasin, dan yang kelima Ibu Tiwi Praesti. Dengan fasilitator Ibu Selvi Kadirlahati. Identifikasi aset atau modal Kabupaten Kediri untuk sekolah. Kabupaten Kediri memiliki luas 1.523,97 km persegi yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Di 2021, penduduk Kabupaten Kediri berjumlah 1.633.157 jiwa dengan kepadatan 1.097 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Papar adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri yang terdiri atas 17 desa atau kelurahan. Nah, pada modul ini kebetulan kami akan membahas tentang SMPN 1 Papar yang terletak di Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 2.560 meter persegi. 1. Identifikasi aset atau modal manusia. Terdiri dari aset atau modal manusia dari dalam, yaitu kepala sekolah dengan pendidikan S2, juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, kemudian guru, murid, tenaga kependidikan atau pegawai, dan komite dan paguyuban wali murid. Adapun aset atau modal manusia dari luar terdiri dari SDM yang berkualitas dengan beragam profesi seperti TNI atau Polri, ASN, pengusaha, pedagang, dan petani. Kemudian sumber daya manusia atau SDM yang bergerak di bidang kesenian seperti seni rupa, batik, seni tari, seni musik, dan seni teater. Berikut ini adalah salah satu contoh aset atau modal manusia dari SMPN 1 Papar. Adapun strategi pemanfaatan aset atau modal manusia yaitu 1. Kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin dan berperan sebagai manajer. Yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti lomba, membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, murid diberi kesempatan belajar dengan fasilitas yang sama, diberi kesempatan untuk berkembang di bidang akademik maupun non-akademik dan diarahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keempat, tenaga kependidikan atau pegawai, peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai seminar, workshop, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, atau kelima, komite dan orang tua atau wali murid, pemberdayaan alumni sebagai penjembatan orang tua dan sekolah berkolaborasi dalam pengembangan sekolah. 2. Identifikasi aset atau modal sosial. Hal ini berkaitan dengan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, asosiasi, dan organisasi. Adapun asosiasi dan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Papar seperti organisasi keagamaan dan paguyuban Jawa. Strategi aset atau modal sosial yaitu dengan kepala sekolah aktif dalam MKKS sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan cepat, mempunyai jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. 3. Identifikasi aset atau modal fisik. A. Aset modal fisik dari dalam yang terdiri dari gedung utama yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, 27 kelas, ruang UKS, ruang OSIS, dan lain sebagainya. Kedua, gedung pendukung terdiri dari perpustakaan, ruang ekstrakurikuler, taman bunga, kolam ikan, lapangan basket, musola, kantin, kopsis, dapur, rumah penjaga malam, ruang satpam, dan lain sebagainya. B.
Aset atau modal fisik dari luar berupa bangunan atau fasilitas infrastruktur, diantaranya perhubungan darat, PT KAI seperti stasiun Papar, puskesmas Papar, beberapa perbankan, kantor polisi, samsat, kantor koramil, masjid, gereja, pura, pegadaian, dan lain sebagainya. Strategi aset atau modal fisik yaitu dengan memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler agar berjalan dengan optimal, menciptakan lingkungan belajar dan situasi yang kondusif bagi murid-murid, memfasilitasi kegiatan olahraga agar meraih prestasi dan memanfaatkan laboratorium-laboratorium yang ada di sekolah dengan maksimal. 4. Identifikasi aset atau modal lingkungan. SMPN 1 Papar terletak atau berlokasi di Kecamatan Papar, dekat dengan pasar tradisional dan SIK atau sentra industri kecil. Strateginya, lokasi yang berbatasan dengan kabupaten lain akan membuat siswa heterogen sehingga dapat mengembangkan wawasan, jiwa sosial, dan toleransi. Lokasi dekat dengan pusat perekonomian yaitu Pasar Papar sehingga menambah aset bagi sekolah. Dan yang terakhir, sentra industri di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media belajar dan meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi siswa. 5. Identifikasi aset atau modal finansial yaitu dengan penyusunan RKAS yang sesuai dengan kebutuhan murid dan dengan mempertimbangkan skala prioritas. 2. Pengajuan proposal DAK. 3. Menjalin kerjasama dengan alumni, orang tua murid, komite sekolah, dan lain sebagainya. 4. Menjalin kerjasama dengan pengusaha, instansi-instansi terkait untuk program beasiswa dan untuk strateginya dengan membuat proposal untuk DAK. 6. Identifikasi aset atau modal politik. Kerjasama dengan Puskesmas Papar, pemerintah desa, dan Muspika. Banyak alumni yang sukses di bidang politik seperti Bapak Hantoro yang sekarang menjabat sebagai DPRD fraksi PDIP Kabupaten Kediri, Bapak Joko Santoso, mantan Kepala Desa Papar yang sekarang menjadi Ketua Komite SMPN 1 Papar dan tetap menjadi dokter hewan di pemerintahan Kabupaten Kediri, serta banyak yang menjabat sebagai perangkat desa di desanya masing-masing di wilayah Kecamatan Papar. Adapun strategi pada aset atau modal ini dengan meningkatkan kerjasama dan peran yang mendukung keberhasilan, meningkatkan peran serta dan keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah sebagai narasumber untuk belajar. 7. Identifikasi aset atau modal agama dan budaya yang terdiri dari warga sekolah dan lingkungan yang religius, banyak tokoh agama atau budaya, baik di lingkungan sekitar sekolah maupun dari orang tua atau wali murid. Dan yang selanjutnya memiliki komunitas seni suara, seni teater, karawitan, tari, dan keagamaan. Strateginya dengan membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif pada murid dan komunitas keagamaan dan seni budaya dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya. Demikian tadi adalah pemaparan ruang kolaborasi 3.2 pada program Guru Penggerak. Namun sebelum kami undur diri, izinkan kami berpantun. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa mampir Simpang 5 Gumul. CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri, selalu mandiri dan unggul. Jalan-jalan ke Kecamatan Papar, beli oleh-oleh di Kawedanan. Ruang kolaborasi kelompok 2 Papar memang hebat dan menghebohkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.